Hai guys, saya Mandi. Hai guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Septiawan di channel Andi Septiawan. Sebelumnya aku ingin ucapin terima kasih dulu buat kalian yang telah mau klik video ini, yang telah menyempatkan diri, yang telah menyempatkan waktunya itu untuk menonton video ini. Dimana pada video ini, seperti biasa, aku mengupas satu masalah kesehatan lagi pada segmen Five Amazing kali ini. By the way, bagi kalian yang baru gabung dan nggak tahu video Five Amazing itu apa, kenalin, video Five Amazing merupakan video yang dimana aku akan ngebahas 5 hal seputar kesehatan, dan itu bisa apa aja, intinya semua hal yang ada kaitannya dengan medis. Dan untuk konten Five Amazing ini, beberapa itu merupakan request dari kalian dan beberapa juga hal-hal yang aku resahin gitu. Jadi bagi kalian yang ingin request untuk next konten, next video, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Nanti aku pasti akan ngebaca semuanya, ngebaca semua komenan kalian, dan kalau sempat aku akan ngebikin videonya agar kalian juga dapat informasinya. Baiklah, kita langsung aja ke videonya ya. Oh iya, kalian tahu nggak sih bahwa istirahat atau tidur cukup itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Dimana pada saat kita tidur, tubuh akan merecharge diri sendiri agar bisa melakukan aktivitas keesokan harinya. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh tubuh pada saat kita tertidur. Di antaranya memperbaiki sel-sel yang rusak, memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak, bahkan meningkatkan imun yang ada di dalam tubuh kita. Bukan berarti pada saat kita terjaga, tubuh tidak memproduksi imunitas sama sekali. Tetap diproduksi, cuman pada saat kita tertidur ataupun pada saat tubuh kita itu beristirahat, tubuh akan memproduksi imunitas lebih banyak dibandingkan pada saat tubuh itu terjaga. Maka dari itu nih, kualitas tidur itu sangat penting diperhatiin karena memang sangat dibutuhin oleh tubuh kita juga. Jadi memang jika kalian itu tidak dituntut untuk begadang, sebaiknya kalian jangan begadang. Sebaiknya kalian tidur tepat waktu agar kebutuhan tidur kalian juga terpenuhi. Karena memang banyak orang yang mengalami gangguan tidur seperti misalnya insomnia yang diakibatkan karena mungkin pekerjaan mereka yang di shift malam yang membuat siklus tidur mereka itu jadi berantakan, dan karena hal itu juga kualitas tidur mereka itu jelek, kebutuhan tidur mereka itu tidak terpenuhi dengan cukup, dan hal itu yang membuat kesehatan mereka menjadi buruk, kesehatan mereka jadi terganggu. Dan karena kualitas tidurnya itu terganggu, istirahatnya itu tidak cukup, itu juga membuat aktivitas-aktivitas yang dilakukan sehari-hari juga bisa terganggu. Idealnya seseorang itu harus memiliki kualitas tidur yang cukup, dan biasanya kebutuhan tidur seseorang itu beda-beda ya tiap usia ya. Misalnya pada bayi kurang dari 1 bulan itu membutuhkan 15 hingga 16 jam untuk tidur, dan pada bayi 1 bulan hingga 12 bulan itu membutuhkan 14 hingga 15 jam untuk tidur. Pada bayi 1 hingga 3 tahun itu membutuhkan 13 hingga 14 jam. Pada anak 3 hingga 6 tahun itu membutuhkan 10 hingga 12 jam. Pada usia 7 hingga 12 itu membutuhkan 10 hingga 11 jam untuk tidur. Dan di atas usia 12 tahun itu membutuhkan 7 hingga 10 jam untuk tidur. Jadi memang sebenarnya itu nggak semua usia itu sama sih, kebutuhan tidur mereka itu beda-beda. Dan untuk tidur ini sebaiknya nggak dilakuin secara berlebihan dan nggak kekurangan juga gitu. Sebaiknya memang kalian itu tidur dengan durasi yang cukup, oke? Karena memang kualitas tidur yang baik itu akan mempengaruhi produktivitas kalian keesokan harinya. Tapi dibalik dari itu, terkadang memang kita dihadapin dengan beberapa keadaan yang merupakan faktor pemicu kita itu mengalami gangguan tidur, seperti misalnya stres, gangguan cemas, gangguan depresi, atau bahkan tuntutan pekerjaan yang membuat kita itu harus lembur, harus begadang karena memang dapat shift malam gitu ya. Dan terkadang memang ada beberapa faktor yang nggak bisa kita hindarin, dan mau nggak mau ya itu akan membuat gangguan terhadap siklus tidur kita, dimana akan membuat siklus tidur kita jadi berantakan. Tapi sebaiknya apabila kalian dihadapin dengan faktor-faktor pemberat ataupun faktor-faktor yang membuat gangguan tidur terhadap diri kalian, jika kalian bisa hindarin itu, kalian sebaiknya hindarin itu. Dan bagi kalian yang sudah terlanjur mengalami insomnia dan sedang mencari cara agar mengatasi insomnia yang kalian milikin, tenang aja, kalian di video yang tepat. Karena memang pada video kali ini aku akan ngebahas 5 cara agar mengatasi insomnia kalian. Memang sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa aktivitas yang membuat ataupun yang membantu kalian itu agar bisa lebih cepat tidur. Apa aja aktivitas itu? Pertama, minum susu. Yap, minum susu di malam hari, minum susu hangat ya, di malam hari, itu bisa membantu kalian itu bisa lebih cepat tidur. Itu disebabkan karena ada 2 faktor penting yang dihasilkan saat kalian itu minum susu hangat di malam hari. Yang pertama ada faktor psikologis,
Yang kedua ada faktor fisiologis. Karena memang banyak para ahli yang menyatakan bahwa susu itu sangat baik bagi tubuh kita, terutama dalam mengatasi insomnia yang kita miliki. Karena memang di dalam susu itu mengandung triptofan yang akan membuat tubuh mengantuk, yang diakibatkan karena tubuh melepaskan melatonin. Dan para ahli juga menyatakan rasa kantuk yang dihasilkan oleh segala susu itu lebih terkait dengan faktor psikologis ya dibandingkan fisiologis gitu. Minum susu hangat di malam hari itu akan membuat perasaan kamu itu menjadi nyaman. Dan perasaan nyaman ini itu merupakan efek yang dihasilkan oleh susu hangat yang bisa menginduksi otak untuk membentuk sensasi relaksasi yang memicu rasa kantuk. Susu hangat memang sangat membantu untuk menghangatkan tubuh ya. Itu juga yang membuat kita itu menjadi lebih rileks dan juga nyaman, yang bisa memicu rasa kantuk dan nantinya kita juga akan lebih cepat tidur gitu. Aktivitas selanjutnya yang bisa mengatasi insomnia kalian itu adalah mandi air hangat ataupun berendam air hangat lah ya. Mandi air hangat itu akan membuat tubuh kalian itu jadi lebih rileks. Dan cara ini sebenarnya itu mirip dengan cara pertama tadi ya, yaitu minum susu hangat gitu. Dimana cara ini itu bisa membuat otot-otot kalian itu jadi lebih rileks. Kalian juga akan menjadi lebih nyaman. Selain itu, saat tubuh kalian itu terkena air panas, lalu terpapar dengan suhu dingin yang ada di luar, itu sensasi itu tuh yang ngebikin kalian itu merasa ngantuk gitu. Karena memang sensasi seperti itu yang bikin tubuh kita itu bener-bener nyaman, bener-bener rileks. Maka dari itu, jika kalian mengalami insomnia, cara ini bisa kalian coba nih. Kalian bisa mandi air hangat ataupun bisa berendam di air hangat di bathtub. Kalian bisa rasakan sensasi nyaman yang kalian dapetin dari berendam air hangat. Dan selain itu juga bisa membuat otot kalian itu jauh lebih rileks. Aktivitas lainnya ataupun cara lainnya agar mengatasi insomnia kalian itu adalah membaca buku. Kalau hal ini itu aku sering banget nyoba dan selalu berhasil karena memang ampuh banget, dan aktivitas ini yaitu membaca buku memang sangat banyak banget orang rekomendasikan untuk kalian-kalian yang mengalami gangguan tidur. Apalagi bagi kalian-kalian yang nggak terbiasa dengan membaca buku, biasanya juga cara ini sangat ampuh ya untuk ngedapetin rasa kantuk dan bisa ngatasin insomnia kalian. Karena memang membaca buku sebelum tidur itu dapat memberikan efek menenangkan dan mencegah kecemasan yang dapat menimbulkan gangguan tidur. Mata lelah saat membaca itu juga merupakan cara ampuh yang bisa membuat kalian jadi lebih cepat tidur. Untuk ngedapetin efek mengantuk saat membaca, bahan bacaan juga sangat penting untuk diperhatiin ya. Kalian harus pilih-pilih juga nih buku yang kalian baca. Jangan membaca buku-buku yang berat bagi otak kalian, seperti misalnya jurnal, penelitian, ataupun hitung-hitungan. Jangan buku-buku seperti itu. Pilihlah buku-buku yang ringan, seperti misalnya buku cerita, majalah, ataupun novel. Intinya buku-buku yang bisa bikin otak kalian itu menjadi lebih rileks, menjadi lebih santai, supaya kalian juga bisa lebih cepat mengantuk gitu ya. Karena buku-buku yang berat itu akan membuat kalian itu jadi berpikir, akan menjadi stres, akan menjadi depresi mungkin. Aktivitas ataupun cara lainnya yang bisa mengatasi insomnia kalian itu adalah dengerin musik. Dan untuk musik, kalian bisa pilih musik yang berinstrumen pelan yang akan membuat kalian lebih nyaman. Jangan pilih-pilih musik-musik yang keras, seperti misalnya musik rock. Bukan yang ngantuk, kalian malah joget-joget ntar. Jadi memang pilihlah musik-musik yang berinstrumen pelan, yang bisa membuat kalian nyaman juga, yang bisa membuat suasana hati kalian itu jadi lebih happy. Dan sebenarnya nggak hanya musik sih ya, nggak hanya instrumen. Kalian juga bisa dengerin suara-suara, misalnya suara-suara angin, atau suara kicauan burung, suara air-air mengalir. Itu juga sangat bisa membantu agar kalian itu bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, dan bisa lebih membantu mengatasi insomnia kalian. Karena memang banyak terapi-terapi yang di luar sana untuk mengatasi gangguan tidur dengan menggunakan irama-irama tertentu gitu. Tidak hanya musik, tapi juga irama-irama lain seperti misalnya aliran air, kicauan burung, suara angin, ataupun suara-suara hutan gitu. Intinya suara-suara ataupun irama yang bisa menenangkan, yang bisa memberi kita kenyamanan agar membuat pikiran kita itu jadi lebih rileks. Karena pada saat pikiran kita itu rileks, rasa kantuk pun itu akan mudah datang ke kita. Dan untuk suara-suara ini ataupun musik yang berinstrumen pelan ini, itu kalian juga sangat mudah dapetin, bisa dari Google ataupun bisa dari YouTube, juga banyak banget yang sediain suara-suara ataupun musik yang berinstrumen pelan ini yang nantinya akan membantu mengatasi insomnia kalian. Kalian bisa langsung putar aja di handphone kalian ataupun di speaker yang ada di kamar kalian. Intinya dengan volume yang sesuai dengan kalian juga. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu pelan. Kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Ngedengerin musik ataupun mendengar suara-suara tertentu yang bisa membuat kita nyaman, itu merupakan cara yang sangat efektif, cara yang cukup efektif, dan banyak juga orang yang
gunain cara ini gitu untuk ngatasin insomnia mereka. Dan hasilnya cukup berhasil. Maka dari itu nih, nggak ada salahnya buat kalian juga bisa coba cara ini untuk mengatasi insomnia kalian. Aktivitas ataupun cara lainnya untuk mengatasi insomnia kalian itu adalah latihan pernapasan. Latihan pernapasan itu juga bisa membuat tubuh kalian itu jauh lebih rileks dan juga tenang. Untuk latihan pernapasan ini mudah banget ya caranya ya. Aku yakin juga kalian pernah ngelakuin ini gitu. Yaitu caranya kalian bisa menarik nafas melalui hidung seperti ini. Lalu tahan sekitar 6 hingga 10 detik. Lalu baru kalian keluarkan melalui mulut. Gitu. Dan untuk latihan pernapasan itu kalian bisa lakukan beberapa repetisi sampai perasaan kalian itu jauh lebih tenang, jauh lebih rileks untuk mendapatkan rasa kantuk pada diri kalian. Dan untuk latihan pernapasan ini jika kalian lakukan secara rutin, aku yakin perasaan kalian itu akan jauh lebih tenang, kalian juga akan jauh lebih rileks. Dan sebenarnya juga latihan pernapasan ini tidak hanya dilakukan dengan tujuan untuk ngedapatin rasa kantuk gitu ya. Latihan pernapasan juga bisa kalian lakukan apabila kalian itu merasa nervous, stres ataupun cemas akan sesuatu hal. Kalian bisa lakukan latihan pernapasan untuk ngedapetin suasana hati yang lebih rileks, suasana hati yang lebih nyaman. Karena memang banyak para ahli yang menyatakan latihan pernapasan itu memang sangat ampuh dalam mengatasi gangguan psikis kalian. Seperti misalnya stres, cemas, ataupun nervous gitu. Oke guys, itu tadi kelima cara yang cukup ampuh dalam mengatasi gangguan tidur ataupun insomnia yang kalian alami. Dan sebenarnya pada dasarnya kunci agar tubuh kalian itu bisa lebih cepat tidur adalah membuat tubuh kalian menjadi nyaman dan juga rileks. Karena memang dua hal ini nih yang bisa membuat kalian itu bisa lebih cepat tidur. Dan untuk ngedapatin dua hal ini, yaitu rileks dan juga rasa tenang, kalian bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang udah aku rekomendasikan. Kelima aktivitas itu kalian bisa coba kelimanya, dan aku yakin salah satunya itu bisa membantu mengatasi insomnia kalian. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Kalian juga bisa komen di bawah seputar video kali ini ataupun ide-ide buat video ke depan. Kalian bisa langsung aja komen di bawah gitu ya. Dan seperti biasa juga, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye bye.